Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kita pada pagi hari ini. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam di dalam peristirahatan kita, Tuhan sudah pelihara, jaga, lindungi kita, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kembali mengucap syukur atas segala nikmat yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kekurangan, kelemahan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita menghadapi ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak kesesakan yang akan kita hadapi setiap hari. Oleh sebab itu, sebagai umat-umat Tuhan, kita sadar kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kita dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Segala syukur dan pujian kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah kami lalui Tuhan, Engkau sudah pelihara, lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, lebih jauh lagi Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Allah saya ambil dalam kitab 2 Raja-Raja. Kisah yang sudah sering kali kita dengar, tapi ada pelajaran yang sangat menarik yang akan kita dapatkan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Allah berkata di sana, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujaknya itu kepada, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? 16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Puji nama Tuhan. Lewat satu kebenaran firman Allah, satu kisah yang kita dapatkan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ada hal yang menarik, ada hal yang luar biasa. Setiap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita diperhadapkan dengan kesesakan, setiap kita pasti berbeda cara melihat, cara menyikapi setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa melihat bujang ini ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, apa yang terjadi? Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujaknya itu kepada, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Satu cara pandang yang dilihat oleh pelayan ketika dia bangun pagi-pagi, dia melihat ada bala tentara yang luar biasa. Begitu banyak pada saat itu yang mengepung akan kehidupan mereka. Sebagai manusia biasa, ketika dia diperhadapkan dengan masalah seperti ini, ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, ada rasa yang tidak menyenangkan bagi dia. Sehingga dia berkata kepada Abel, celakalah tuanku. Apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan? Karena di luar sana ada begitu banyak tentara yang sudah mengepung kita. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
Mereka tidak dapat menghindar, melarikan diri. Tapi puji nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Terkadang mata jasmani kita ini bisa menipiskan iman percaya kita. Oleh itu pada pagi hari ini kita mau belajar untuk tidak selalu melihat apa yang ada di hadapan kita dengan mata jasmani. Seringkali mata jasmani ini akan memutarbalikkan fakta. Dia akan membuat ketakutan yang luar biasa di hadapan kita. Mari kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap masalah, pergumulan, kesesakan itu pasti akan hadir dan akan kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, bagaimana cara kita menyikapi setiap persoalan, setiap masalah yang akan kita hadapi. Jangan sampai mata jasmani ini, cara kita melihat, memandang setiap masalah, membuat kita menjadi kebingungan, membuat kita menjadi ketakutan, dan kita tidak berdaya. Firman Allah berkata dalam ayat yang kelima, celaka kita Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Tidak dapat mereka lakukan. Karena bujang ini melihat ada begitu banyak bala tentara yang sudah mengepung kehidupannya. Tapi yang luar biasa di dalam ayat yang ke-16, jawabnya, janganlah takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Oleh itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar. Ketika kita ada dalam satu persoalan masalah, ketika kita ada dalam satu pergumulan kesesakan, belajarlah. Jangan kita utamakan mata jasmani ini untuk kita melihat apa yang ada di hadapan kita. Ketika mata jasmani kita lebih fokus, lebih dominan melihat masalah, persoalan di hadapan kita, maka sangat sulit bagi kehidupan kita, mata rohani kita, untuk kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh itu di dalam ayat yang ke-16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa mata rohani perlu kita pakai. Perlu kita pakai untuk kita melihat, menyikapi masalah. Supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita tinggikan, muliakan itu selalu ada, menyertai, selalu ada. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pakai mata jasmani ketika ada masalah, maka ada persoalan yang akan kita hadapi. Tapi mari kita mau belajar untuk memakai mata rohani kita, melihat bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mazmur 25. Firman Allah berkata, Mazmur 25, di dalam ayatnya yang ke-15, firman Allah berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kalau kita bisa melihat bagian akhir, sebab Tuhan yang mengeluarkan kakiku dari jaring. Ada dalam masalah, ada dalam kesesakan, tetapi matanya tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Matanya tidak tertuju kepada jaring yang sudah menjaring kakinya. Matanya tidak tertuju kepada masalah. Walaupun ada masalah, ada kesesakan yang dia alami, tetapi mata rohaninya tetap tertuju kepada Allah. Tetap tertuju kepada Tuhan, karena dia percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, masalah, pergumulan, kesesakan itu tidak akan pernah berakhir selama kita ada dalam dunia ini. Dan tidak akan mungkin kita hindari.
Tapi pada pagi hari ini, mari kita mau belajar. Jangan sampai mata jasmani kita ini mendominasi, menguasai ketika kita dalam masalah. Ketika kita memakai mata jasmani kita, maka iman percaya kita akan semakin menipis. Kita akan kalah dengan masalah-masalah yang ada. Tapi mari kita mau belajar seperti dalam Mazmur 25 tadi katakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jari. Tetap terarah, tetap tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengeluarkan kita dari setiap masalah. Karena Tuhan yang akan mengeluarkan kita dari persoalan. Karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Yang terpenting dalam setiap kehidupan kita, pakai mata rohani kita. Jangan sampai kita biarkan mata jasmani ini menguasai ketika kita melihat setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Mata jasmani seringkali membohongi kehidupan kita, membuat kita rasa takut lebih berlebihan. Seperti apa yang terjadi dalam 2 raja-raja tadi. Seperti apa yang dialami oleh bujang. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar. Kalau kita bisa melihat kisah ketika Yesus dan murid-muridnya mereka berlayar menjauhi, semakin mereka ke dalam, apa yang mereka hadapi? Ada gelombang badai yang luar biasa. Ketika mereka ada dalam satu persoalan gelombang yang luar biasa, apa yang terjadi dalam perahu? Yesus ada, murid-murid ada, tapi yang membedakan, Yesus tetap tenang, Yesus tetap tertidur, tapi murid-muridnya mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena mata mereka hanya tertuju kepada gelombang badai yang ada pada saat itu. Tapi Yesus tertidur. Ada makna rohani yang luar biasa. Tertidur di sini bukan berarti tertidur seperti yang biasa kita lakukan. Tertidur di sini akan berbicara tentang tidak hanya fokus melihat badai. Tertidur di sini akan berbicara tidak hanya tertuju kepada persoalan-persoalan terjadi. Mari kita mau belajar seperti apa yang dibuat oleh Yesus. Kita belajar ketika ada masalah, belajar untuk kita tertidur, untuk tidak kita melihat badai, gelombang masalah. Ketika kita melihat setiap apa yang terjadi, terkadang hal itu akan membuat kita, iman percaya kita terkadang menipis dan kita tidak lagi percaya akan kuasa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, mari belajarlah kita memakai mata rohani, mendominasi untuk kita melihat setiap persoalan, setiap masalah, setiap pergumulan kesakan yang akan kita hadapi dan yang kita hadapi. Jangan kita pakai mata jasmani. Seringkali mata jasmani akan membohongi kita. Dia akan membawa kita pada suatu ketakutan yang luar biasa. Tetapi kalau ketika kita memakai mata rohani, mata tertuju hanya kepada Tuhan, walaupun kita ada dalam kesesakan, walaupun ada jaring yang sudah menjaring kehidupan kita, Tuhan bisa mengeluarkan kita. Karena apa? Karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Allah sampai di sini. Dalam firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Segala syukur dan pujian kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Mengajarkan kami Tuhan untuk tidak memakai mata jasmani kami untuk melihat persoalan masalah. Bahwa kami itu belajar melihat setiap apapun yang terjadi dengan mata rohani kami. Karena kami percaya Tuhan setiap masalah, setiap pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat seluruh umat-umat-Mu Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pengerja yang ada Tuhan, seluruh pengurus wadah, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kuasa kesembuhan, yang dalam pergumulan yang berat diberikan jalan keluar. Engkau memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati apapun yang dibuat oleh umat-umat-Mu Tuhan, apapun persoalan pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang membela Tuhan. Ampuni salah dan dosa
kami Tuhan. Biar sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan bela kami bersama dengan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih, sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.